Indonesia adalah negara penghasil kelapa nomor satu di dunia dengan luas lahan 3,7 juta hektar. Namun sekarang turun menjadi 3,3 juta hektar sehingga menempatkan Filipina sebagai negara penghasil kelapa terbesar nomor satu. Untuk mengembalikan kejayaan kelapa Indonesia, Koalisi Pemerintah Daerah Penghasil Kelapa atau KOPEK sepakat untuk melakukan penanganan kelapa dari hulu sampai hilir dengan merumuskan berbagai regulasi dan kebijakan untuk mengembalikan kejayaan kelapa Indonesia. Sobat Tani, tanaman kelapa adalah salah satu komoditas perkebunan yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Kelapa yang dijuluki pohon kehidupan dengan sejuta manfaat ini akan mudah kita temukan di seluruh wilayah Indonesia. Hamparan pohon nyiur melambai menghiasi pesisir pulau, bukit, dan lembah, sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara produsen terbesar kelapa dalam beberapa dekade. Sobat Tani, ada 5 provinsi penghasil kelapa terbesar di Indonesia, yaitu Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah. Dari catatan Badan Pusat Statistik tahun 2022, produksi kelapa nasional mencapai 2,87 juta ton, meningkat 1,47% dibanding tahun sebelumnya 2,81 juta ton. Sementara produksi kelapa Gorontalo 2,38% dari produksi nasional 2,87 juta ton. Sementara luas area perkebunan kelapa di Provinsi Gorontalo mencapai 71.524 hektar dengan jumlah tanaman 47.822 hektar atau 4.782.200 pohon. Setiap pohon dapat menghasilkan kurang lebih 120 butir per tahun. Sobat Tani, berbagai upaya dilakukan pemerintah dan masyarakat petani kelapa untuk meningkatkan produktivitas kelapa, seperti peremajaan tanaman dan perluasan area tanaman baru. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan kejayaan kelapa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat berjumpa kembali dalam Ayo Bertani bersama saya Budi Muda. Nah, di kesempatan Ayo Bertani kali ini kita akan melihat bagaimana pengembangan potensi budidaya kelapa yang ada di Gorontalo. Dan saat ini saya sudah berada di salah satu areal perkebunan kelapa rakyat yang berada di Desa Dunggala, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo. Dan saya juga akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Koalisi Kabupaten Penghasil Kelapa Indonesia, Bapak Profesor Nelson Pomalingo. Apa saja kegiatan yang akan dilakukan di area ini? Tetap bersama saya di Ayo Bertani, karena bertani itu keren. Sobat Tani, ini adalah salah satu area perkebunan kelapa milik Kak Adi, warga Desa Dunggala, Kecamatan Batu Daa. Di area ini juga dilakukan pembibitan kelapa serta pengolahan buah kelapa. Ya, Sobat Tani, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum Koalisi Pemerintah Daerah Penghasil Kelapa Indonesia, Bapak Profesor Nelson Pomalingo. Apa kabar Pak Nelson? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Sehat-sehat. Nah, Ya. kita sudah berada di salah satu area perkebunan kelapa rakyat yang ada di Kabupaten Gorontalo. Ya. Dan tentunya kita bicara soal bagaimana tindak lanjut dari Konferensi Kelapa Dunia yang sudah sukses dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo beberapa waktu lalu. Apa sekarang tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Kabupaten Gorontalo? Dalam rangka tindak lanjut itu, alhamdulillah kami dari 16 negara itu merancang bagaimana program-program pengembangan dari hulu sampai hilir. Hulu itu adalah penanamannya dan hilirnya adalah kaitannya dengan produksi tentunya industri. Nah, di Gorontalo ini ada tindak lanjutnya, antara lain ada investor yang akan datang ke sini untuk membangun pabriknya, bahkan juga hulunya, yaitu pembibitan. Nah, selain itu kami terus mendorong bagaimana di wilayah yang lain, baik di Indonesia maupun di luar negeri, untuk terus menanam dan
produksi ini ditingkatkan. Termasuk juga kita akan mendorong bagaimana kelapa ini tidak sekedar untuk pangan ya, tapi juga terutama kelapa-kelapa buangan itu bisa dilakukan yaitu dengan adanya biofuel, bahan bakar pesawat terbang. Nah ini yang after ya, ini yang terus kita dorong sehingga kelapa ini betul-betul bermanfaat dari berbagai hal. Yang kedua juga kita mendorong industri terpadu. Kenapa industri terpadu? Karena kalau kelapa itu kan satu yang bulat itu tidak sekedar dagingnya, tapi juga ada airnya, ada sabutnya, ada juga batoknya. Nah, ini harus diproduksi dengan baik dan supaya bisa lebih bermanfaat secara komprehensif bagi masyarakat kita, terutama petani. Dan melihat tadi potensi yang cukup besar itu, Ya. Pak Bupati, akhirnya nanti kita melihat juga kesiapan Gorontalo sendiri, apakah memang jangka panjang ini akan terwujud, bagaimana nanti kita mengembalikan kejayaan kelapa Indonesia, khususnya dari Gorontalo. Ya, memang benar tadi saya katakan bahwa problema kita salah satunya adalah dari hulu. Kita hari ini bibit-bibit kelapa kita, tanaman kelapa kita terus menurun arealnya. Rata-rata di Indonesia ini 1% penurunannya. Dulu kita 4,5 juta, sekarang tinggal 3,3 juta. Jadi menurun ya. Bahkan kita tadinya ranking 1 dunia, luas kelapa kita, sekarang ranking 2, ketinggalan dari Filipina. Ya, oleh karena itu kita terus mendorong bagaimana pembibitan kelapa, penanaman kelapa yang terus menerus. Dan kita di Gorontalo ini, khususnya Kabupaten Gorontalo, areal kelapa kita kurang lebih 600.000 hektar. 600.000 hektar. 16.000 ya. 16.000 hektar. Untuk seprovinsi Gorontalo kurang lebih 100.000 hektar. Nah, ini rata-rata 1% penurunan. Nah, alhamdulillah hari ini kami di Kabupaten Gorontalo ada pembibitannya. Kemudian yang kedua juga kami tahun ini menanam kurang lebih 200.000 pohon atau kurang lebih 200.000 hektar yang kita katakan. 200.000 hektar. Ya. Dan itu planning paling dekat akan setelah tadi hulu, lalu mungkin ada planning lainnya, Pak Nelson, yang bisa dijelaskan. Nah, yang paling penting lagi bagaimana produk kelapa ini kita gunakan, seperti tadi saya katakan, dilakukan secara terpadu ya. Nah, oleh karena itu kami di Kabupaten Gorontalo punya IKM, industri kelapa terpadu kita, dan itu menjadi tempat pembelajaran bagi para petani kelapa kita. Sehingga mereka bisa membuat minyak kelapa, VCO, kemudian bagaimana batok kelapa dibuat menjadi briquette. Begitu pula sabutnya dibuat menjadi kokofit, koko fiber dan sebagainya. Jadi tempat belajar lah. Ya, Pak Nelson, mungkin kita juga bisa melihat apa saja yang ada di
ada di Iya. Gorontalo. Wow. Ah,
Nah, Sobat Tani, untuk mengembalikan kejayaan kelapa Indonesia, Koalisi Pemerintah Penghasil Kelapa atau KOPEK pasca diselenggarakannya event World Coconut Day di Gorontalo sepakat meningkatkan produktivitas tanaman kelapa dari hulu sampai hilir. Sobat Tani, kelapa dijuluki pohon kehidupan karena hampir semua bagiannya dapat memberikan kehidupan, mulai dari akar sampai daun. Namun hingga kini masih ada bagian dari kelapa yang belum dioptimalkan untuk digunakan dan hanya terbuang begitu saja, khususnya di kalangan petani. Padahal nilai ekonominya sangat tinggi, seperti air kelapa, tempurung, serat, atau sabut kelapa. Nah, Sobat Tani, ini peluang bisnis yang menjanjikan. Sobat Tani, meski buah kelapa belum dimanfaatkan secara optimal, ada beberapa produk olahan buah kelapa Gorontalo yang sudah menembus pasar ekspor negara Eropa dan Asia, yaitu tepung kelapa, yang sudah diekspor ke beberapa negara di Eropa. Nah, Sobat Tani, kita sudah melihat tadi semua proses dari pembudidayaan, baik dari pembibitan sampai kelapa yang siap panen untuk diolah di industri untuk mengembalikan kejayaan kelapa Indonesia khususnya yang ada di Gorontalo. Kita ketemu lagi di episode Ayo Tani Bertani selanjutnya. Jangan malu jadi petani karena bertani itu keren.